Oke lah guys, ketemu lagi di minggu ini. Hari ini nggak gua upload dari Jumat ya, karena ini hari Minggu. Jadi nanti langsung gua upload cepet-cepet. Oke. Nah hari ini gua mau ngebahas tentang emas. Emas digital belakangan ini lagi rame diperbincangkan karena ada yang bilang emas itu harus fisik, emas itu harus begini, emas itu harus begitu. Nggak ada tuh namanya emas digital. Nah, gua akan jelasin menurut pendapat gua. Emas digital itu adalah sebuah inovasi. Bagaimana caranya kalian itu menabung, menabung untuk beli emas gitu. Nah, nanti kalau udah 5 gram, 3 gram, 1 gram, itu bisa kalian cetak. Nah, kenapa kalian dipaksa untuk, bukan dipaksa sih, ada inovasi untuk kalian membeli emas secara digital. Supaya uang kalian langsung terkonversi dalam bentuk emas. Kalau kalian nabung dalam bentuk tunai terus beliin emas, ya kayaknya nggak kekejar gitu. Bisa, tapi kemungkinan agak lama. Apalagi harga emas sekarang tuh naiknya gila-gilaan. Lu bayangin aja bro, sekarang hampir 3 juta. Nah, di sini gue mau bahas tentang emas digital ya. Mungkin buat kalian yang nggak sepemahaman dengan emas digital, tadi penjelasan gue adalah suatu metode untuk kalian menabung untuk membeli emas. Ketika emasnya sudah sesuai, minimal cetak 1 gram, kalian bisa cetak. Tapi rekomendasi gue adalah kalian tuh cetaknya minimal 5 gram. Kenapa? Karena biaya cetak 1 gram sama biaya cetak 5 gram itu harganya lebih murah kalian cetak 5 gram. Kalian bayangin cetak 1 gram biayanya 100.000. Kalau kalian cetak 5 kali itu 500.000 tuh biaya tuh. Nah kalau kalian cetak 5 gram sekali 5 gram langsung biaya paling 130 atau berapa gitu, nggak nyampe 500.000. Terakhir gue dapetnya datanya begitu ya. Kalau ada yang tidak sesuai boleh kalian isi di kolom komentar. Satu lagi nih, di deskripsi gue kasih kode-kode referral. Siapa tahu kalian mau pakai kodenya, kalian dapat cashback juga. Gue juga dapat, sama-sama dapat lah ya di situ. Dari bank digital sampai aplikasi investasi. Oke, kita lanjut ke emas digital. Nah, menurut gua jangan beli emas digital sebelum kalian tahu ini. Pernah nggak sih lu tuh ngerasa kayak gaji lu baru masuk lo, terus 5 hari kemudian udah habis. Padahal kita nggak beli barang mahal apapun. Uangnya cuma menghilang. Sekarang nih banyak yang bilang, tenang, nabung emas digital aja, mulai dari 10.000. Tapi pertanyaannya, ini solusi atau cuma jebakan versi baru? Hari ini kita bongkar semuanya. Apa sih itu emas digital? Lu bayangin nih, kamu beli emas, tapi bukan dalam bentuk batangan, melainkan dalam bentuk angka di layar HP. Itu emas digital, setiap gramnya tetap emas asli. Dengerin nih, tetap emas asli. Disimpan di lembaga penyimpanan. Harga ikut pasar dunia. Bisa dijual kapan aja, bisa dicetak jadi fisik. Nah bedanya adalah, ya lu tidak pegang emasnya, tapi pegang hak kepemilikannya. Terus kenapa nih orang tertarik? Karena hidup sekarang kan mahal ya, harga naik, gaji stagnan, nabung di bank, kalah inflasi. Lalu datanglah inovasi emas digital. Lu bayangin bro, mulai dari 10.000 nih, lu bisa beli emas digital. Terus lu bisa auto debit, terus bisa aman gitu karena kalau taruh di rumah lu lupa terhilang. Biasanya kayak gitu kalau cuma punya satu. Dan orang berpikir, ini cara gua selamat dari bokeh. Ya istilahnya kurang lebih kayak tabungan lah, bisa kalian jual seketika itu juga gitu. Nah, psikologi di balik emas digital. Saat uang masuk di dompet, gampang dihabiskan. Saat uang jadi emas, bingung nih kan pikiran lu. Karena emang butuh waktu buat ngejual emas, banyak pertimbangannya. Terus inilah kekuatan emas digital, bukan di emasnya, tapi
di kebiasaan menabungnya. Resiko orang yang tidak ceritakan, ya adalah resikonya. Jadi biar fair, ini juga adalah resikonya yang akan gue bahas. Spread, kamu beli mahal, jual lebih murah. Jadi harga emas itu kan fluktuatif ya. Hari ini beda, hari besok beda. Harga beli sama harga jual tuh pasti berubah. Terus ilusi aman, ya ilusi karena kalian nggak megang fisiknya. Orang kalian bisa gramnya juga nggak kekejar kan. Terus kalau aplikasinya error, terus kalau perusahaannya bermasalah, nah ini yang diwanti-wanti nih, kayak kemarin di Cina nih. Tapi yang di Cina itu kayak katanya beda, dia bukan, pokoknya beda deh. Dia tidak seperti di Indonesia yang dijamin dan diawasi oleh pemerintah gitulah ya. Terus harga bisa turun pasti. Emas bukan selalu naik, bener juga nih. Nah ini ada simulasinya nih, kayak 15.000 per hari, lo auto debit tuh. Itu sama aja lo 450.000 per bulan. Terus kalau setahunnya tuh 5.400.000. Kalau kumpulin tiap hari 15.000 ya atau debit buat beli emas ya. Jika emas naik 10%, lu dapat 6 juta. Berarti dari 5,4 juta lu untung 16.000. Kalau turun, kamu tetap punya aset bukan uang yang habis. Nah, itulah kurang lebih simulasinya ya. Harga emas yang kering naik turun. Nah, emas digital versus emas fisik. Emas fisik ini nyata tapi ribet. Emas digital praktis tapi tidak terlihat. Yang satu berat di tangan, yang satu berat di pikiran. Ya iyalah, lu bayangin kalau lu punya emas fisik, lu lupa terus hilang. Yang nemuin bisa jual langsung tanpa surat. Karena itu emas berlaku untuk siapa aja yang memegang. Kalau yang berat di pikiran, ini gimana ya kalau aplikasinya error. Nah itulah fungsinya ada pengawasan. Nah, emas digital itu bukan untuk cepat kaya, tapi untuk orang-orang yang ingin berhenti miskin pelan-pelan. Nah, kembali lagi yang gue bilang tadi di awal. Emas digital itu fungsinya buat membangun habit menabung. Supaya di suatu masa depan kalian punya aset yang bisa kalian pakai buat menyelamatkan kalian. Makanya gue bilang sekali lagi, emas digital itu outputnya untuk dicetak. Bukan hanya didiemin aja. Jadi misalnya kalian udah punya emas digital setara 5 gram, ya udah cetak aja, terus nabung lagi 5 gram cetak lagi, begitu terus. Nah paling sampai sini aja ya. Buat kalian yang masih bingung, masih pengen bertanya, terus aja di kolom komentar, nanti gue akan jawab satu persatu. Emas digital